Kalau kamu main medsos lebih dari 5 menit, pasti udah biasa lihat yang namanya perang komentar. Dikit-dikit diserang, dikit-dikit dihujat. Tapi, pernah nggak sih kita nanya, kenapa netizen Indonesia segalak itu? Apa karena kita terlalu jujur, atau justru karena terlalu frustasi? Pertama, jumlah pengguna medsos di Indonesia itu besar banget. Menurut data Reportal 2024, ada 185 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Itu artinya, hampir 66% penduduk Indonesia online setiap hari. Dan mayoritasnya aktif banget. Tapi aktif bukan berarti sehat. Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara paling tidak sopan di media sosial se-Asia Tenggara oleh Microsoft Digital Civility Index. Penyebabnya, ujaran kebencian, hoax, body shaming, sampai serangan personal. Yang lebih parah, banyak yang merasa itu wajar. Seolah-olah, kalau udah di dunia maya, empati bisa dicopot. Orang jadi bebas bilang apa aja, tanpa mikir dampaknya. Padahal, kita ini masyarakat yang katanya ramah, sopan, penuh toleransi. Tapi kenapa giliran pegang HP? Bisa sebaliknya. Jawabannya mungkin ada di kultur sosial dan tekanan hidup. Di dunia nyata, kita sering nggak bisa ngomong jujur. Takut dibilang kurang ajar. Takut kena sanksi sosial. Akhirnya, semua unek-unek numpuk, dan medsos jadi tempat pelampiasan. Sebuah ruang lepas kontrol, di mana orang bisa marah sepuasnya, tanpa konsekuensi langsung. Medsos juga memperkuat mental keroyokan. Satu orang salah, langsung rame-rame serang. Bukan karena peduli, tapi karena seru. Kita sering lupa, di balik layar itu ada manusia juga, yang bisa trauma, depresi, bahkan kehilangan pekerjaan gara-gara dihujat tanpa ampun. Ironisnya, kita jadi sensitif, tapi juga agresif. Sensitif kalau dikritik, tapi ringan tangan kalau ngehujat. Dan algoritma, wah, dia justru senang banget sama konflik. Semakin panas, semakin viral, semakin dramatis, semakin disebar. Itu sebabnya, konten edukatif bisa sepi. Tapi video orang ribut, bisa jutaan views. Ditambah lagi, minimnya literasi digital bikin semuanya makin runyam. Banyak yang nggak bisa bedain mana opini, mana fakta, mana bercanda, mana serius, mana kritik, mana nyinyir. Dan sayangnya, sekolah kita belum benar-benar ngajarin itu. Akhirnya, banyak yang tumbuh dewasa secara usia, tapi belum dewasa secara digital. Tapi bukan berarti semuanya suram. Banyak juga netizen Indonesia yang bijak, yang saling support, yang edukatif. Cuma, suaranya sering kalah bising. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus jadi netizen galak yang gampang tersulut, atau mau jadi pengguna medsos yang lebih waras? Karena sebetulnya, medsos itu cuma cermin. Apa yang kita tunjukkan, itulah kita. Kalau kita terus menyebar marah, ya kita akan terus hidup dalam kemarahan kolektif. Kalau kita mulai menyebar tenang, barangkali medsos bisa jadi tempat yang lebih sehat. Bukan tempat nyari ribut, tapi tempat buat tumbuh. Karena dunia nyata udah cukup melelahkan. Masa iya, dunia maya juga harus sama panasnya?